Oke, menarik. Mari kita bahas. Gini ya, teman-teman, afiliator pemula yang baru masuk di dunia afiliator jangan cepet-cepet patah semangat atau mundur perlahan hanya karena yang disampaikan Mas barusan itu ya. Ya, jadi gini, beliau berbicara seperti itu benar sekali. Betul, saya mengakui 1000%. Itu karena beliau melihatnya dari sudut pandang global. Tapi kita sebagai pemain kecil, afiliator, pemula, seller kecil, kalau kita terjebak dalam statement-statement yang bukan ranah kita, itu nanti akan mengalihkan fokus. Benar, yang disampaikan Masnya tadi benar, itu adalah sebuah bentuk penjajahan market global menuju ke perdagangan Asia Tenggara, terutama Indonesia salah satunya, dan itu sudah terbukti. Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan takut kalau kita bisa mengambil manfaatnya dari pergerakan sistem perekonomian jual beli yang sedemikian rupa. Apa salahnya gitu loh? Apalagi teman-teman yang seller afiliator pemula. Ya, dilalahnya. Kebetulan saya itu jadi afiliator kurang lebih 2 tahun. Saya dapat sampel gratis terus-terusan. Itu yang dimaksud Masnya tadi. Penjajahan itu tadi loh ya. Bener. Afiliator dikasih barang. Ini bikin konten. Sampai jualanmu tembus sekian puluh ribu, ratusan ribu. Untuk menghancurkan produk-produk lokal. Itu ya. Kalau saya pribadi selaku afiliator, juga teman-teman yang baru pemula, pasti seneng dong. Kita tanpa modal, disediain barang, tanpa repot packing, tanpa mikir sistem perusahaan yang begitu rumit, kita tinggal bikin konten seperti ini, sematkan link, udah kita bisa cuan, kita dapat komisi. Apa yang dikatakan Masnya tadi itu secara global teman-teman, dari sudut pandang yang tertinggi gitu loh. Jadi bukan kita kan ranahnya di bawah. Sudutnya beliau tadi ada di atas, yang memantau kita para seller dan afiliator, serta produk-produk yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Masnya bilang, pertahankan niche. Oke, niche-nya teman-teman apa? Pertahankan salah satu aja. Contohnya saya ini bukan Gen Z, bukan Gen Z, tapi saya itu berusaha untuk masuk ke dunia perdagangan bisnis yang seperti ini. Kalau orang awam bilang yang sudut pandang orang awam, orang kampung, langganan saya jahit. Loh, kamu kok malah kayak gitu sistem kerjanya? Wes gak mau nerima jahitan, malah banyakin stok yang belum laku. Itu kan menurut beliau-beliau yang awam yang gak ngerti sosial media, saya ini langkahnya salah. Tapi ketika saya meninggalkan satu sistem yang lama, mencoba masuk di dunia perdagangan, meskipun saya penjahit rumahan kampung di desa. Nah, saya ingin belajar bareng-bareng Gen Z yang sekarang sudah ada afiliator. Maklar kalau orang bilang. Tapi kalau maklar di dunia offline itu ada fisiknya. Ya, ngedolno barang oleh komisi. Tapi ini kita jualan link. Seller pun nggak kenal kita pun nggak kenal sellernya. Itu loh yang disebut penjajahan global di dunia perdagangan. Tapi kita, teman-teman, ojo khawatir, ojo percaya omongan-omongan yang membuat kita itu jadi minder. Yang membuat kita jadi, gak wes, jangan gitu. Pertahankan nice itu benar. Kayak saya penjahit ya, rumahan. Saya pertahankan nice saya dijahit-menjahit. Entah nanti tak kembangkan jadi souvenir, jadi hijab, jadi daster, jadi dress. Itu tetap nice-nya satu. Ya, homemade, jahitan homemade gitu. Kalau sekarang sistem affiliate saya sudah di take down permanen oleh TikTok. Iya loh? Iya, betul. Ya, tak pikir oke lah, saya nggak jadi afiliator, it's okay. Karena saya bisa jadi seller gitu loh. Dan sekarang mendapatkan cuan di TikTok
itu nggak hanya sebagai afiliator, nggak hanya jadi seller, bisa dari konten kreator, bisa dari review-review tempat wisata. Nggih, Mbak Pinara. Sorry teman-teman, dapat berkat dari tetangga. Loh ya, ini saya hidupnya di kampung sih memang. Jadi tradisi kayak gini tuh masih sangat dijaga betul. Ya, oke. Saya tadi sampai mana ngobrolnya? Sampai teman-teman jangan mundur ya. Kalau kita bisa mengambil keuntungan dari sistem yang disebutkan Mas tadi, sistem perdagangan dunia yang menyerang Asia Tenggara terutama Indonesia, itu urusan mereka-mereka yang bermain di atas. Ayo kita fokus di urusan kita sebagai afiliator, sebagai seller, sebagai konten kreator yang bisa mengambil manfaat dari ulah-ulah mereka, ulah-ulah pemain besar yang akan menggerus perekonomian Indonesia lewat perdagangan afiliator di semua platform, baik TikTok, Shopee, dan lain sebagainya. Bahkan di YouTube sekarang udah bisa jualan sebagai affiliate kan. Yang keren lagi sekarang ada produk digital. Ya opo, kalau kita nggak mengikuti ya kita akan tertinggal. Buat teman-teman yang nggak mau belajar tentang ini ya sudah, jangan julid gitu loh. Kalian julid tapi kalian check out terus. Nah, toh penjenengan semua juga mengambil manfaatnya toh dari sebuah sistem yang menurut emasnya tadi itu salah kaprah. Bukan salah kaprah sih, meskipun gini loh intinya, meskipun para pemain besar akan memasukkan sistem perdagangan dunia ke Asia Tenggara dengan sistem afiliator, kita toh bisa mengambil manfaatnya gitu loh teman-teman. Iya kan? Minimal sebagai afiliator. Gitu minimal. Kalau teman-teman mau merambah lagi ke dunia produk digital, saya udah nyerah di sini. Saya udah nyerah total. Saya udah ikut kelas, saya udah beli buku panduan, saya sudah ikut mentoring, ya. Tapi saya nyerah. Karena apa? Karena saya di dunia online juga sebagai seller produk saya sendiri, brandnya Multazam. Tuh, makanya saya kalahnya di waktu. Masuk aja aku ngonten. Iki kok tantemnya? Tantemnya? Mlebu aku ngonten. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Sebagai afiliator pemula, jangan patah semangat, terus melaju aja apapun persepsi gonjang-ganjingnya. Yang penting selagi teman-teman tidak dirugikan. Ya. Kalau misal kontennya teman-teman sekarang kok viewersnya dikit, ya memang kena kegerus algoritma. TikTok nggak mau kalau kita nggak ngiklan. Gimana pun kita harus ngiklan maunya TikTok. Kalau dulu saya upload bisa langsung 1000-2000. Kalau sekarang susah, di 200 saja wes alhamdulillah. Tapi bisa mudah kok untuk dapat 10.000 viewers, mari gitu 20.000 viewers itu mudah. Iklan carane. Wes mek ikut tok. Karena yang dimau dari TikTok itu iklan. Iklannya kita para seller atau afiliator. Soal tadi yang perdagangan besar mau masuk dengan cara seperti itu, ya bukan urusan kita. Yang penting kita dapat komisi dari afiliator dan bisnisnya kita autopilot sebagai seller di TikTok. Wis ngono tok. Intinya TikTok mau kalau kita iklan. Makanya viewersnya kita ditekan. Ya apa caranya video kita nggak FYP, terus supaya FYP ya kita harus ngiklan. Ngono ya. Wes ya teman-teman, ketemu di next konten. Request mau dibahas soal apa boleh komen di video ini. Tapi aku khawatir sih, soalnya emang kan omongannya rodok rawan. Wedine video ini kena take down. Dijajal ae take down apa ora. Bye, wassalamualaikum. Loh, awal emang aku gak salam.